Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Profesor Dr. Burhan Nurgiantoro yang saya hormati, dan semua rekan-rekan yang sedang mengikuti kelas pada pagi hari ini. Terima kasih kami sampaikan untuk kesempatan kelompok kami untuk menyampaikan paparan yang telah kami siapkan. Dan pagi ini akan kami sampaikan paparan ini mengenai permasalahan dalam authentic dan classroom assessment. Baik, Bapak Ibu sekalian, akan saya sampaikan permasalahan-permasalahan di dalam classroom dan authentic language assessment. Pada paparan ini saya ingin menjawab satu persoalan besar, yakni persoalan-persoalan apakah yang ada di dalam authentic language assessment dan classroom language assessment. Metode yang saya pakai untuk bisa menjawab pertanyaan ini adalah melalui systematic literature review, studi pustaka, dari bahan-bahan mengenai classroom language assessment dan authentic language assessment. Terdiri dari 7 buku yang diterbitkan antara tahun 1985 sampai tahun 2017. Kemudian juga ada jurnal, artikel jurnal yang diterbitkan antara tahun 1985 sampai tahun 2017. Kemudian ada juga 2 website yang ditulis tahun 98 dan tahun 2018. Studi pustaka ini atau kajian pustaka ini saya sampaikan secara kronologis, yakni sesuai urutan terbit. Jadi yang terbit lebih dulu saya sampaikan di depan. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari Gronlund tahun 77. Gronlund menyampaikan beberapa prinsip penting di dalam apa yang disebut achievement testing atau tes capaian belajar siswa. Yang pertama, bahwa tes belajar siswa ini harus mengukur hasil belajar yang didefinisikan dengan jelas. Yang kedua, harus mengukur sampel, ya, perwakilan sampel dari hasil belajar. Yang ketiga, tes harus menunjukkan atau berupa jenis tes yang tepat. Yang tepat sesuai dengan apa yang diukur. Yang keempat, prinsip yang keempat adalah tes tersebut harus didesain sesuai dengan penggunaannya. Jadi tes ini akan digunakan untuk apa? Desainnya harus sesuai. Prinsip yang kelima, tes harus reliable. Dan prinsip yang keenam, tes harus meningkatkan belajar siswa. Bapak Ibu sekalian, jadi Gronlund menyampaikan 6 prinsip ini. 6 prinsip bagaimana sebuah tes capaian belajar itu semestinya dibuat, ya, dengan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai dasar pembuatan tes capaian belajar. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, tahun 85 Sohami and Reeves, ya, menyampaikan sebuah klaim mengenai authentic language test. Jadi bagaimana tes bahasa itu yang otentik.
ini sangat menarik sekali. Sohami and Rips mengatakan, authentic test is not a true representation of real life language. Jadi authentic test itu bukan merupakan penggambaran dari bahasa dalam kehidupan sehari-hari. It was shown that it is difficult, if not possible, to even approximate real-life language use on language test. The most we can obtain at the moment is authentic test language. Kedua penulis ini meyakini bahwa sangat sulit untuk bisa melakukan tes bahasa secara otentik. Yang ada adalah authentic test language. Jadi tes bahasa yang bersifat otentik, tetapi bahasanya sendiri itu bukan merupakan bahasa yang otentik sebagaimana bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jika memang hal itu sangat sulit, yaitu mengetes bahasa secara otentik, maka kedua penulis memberikan saran. Sarannya adalah untuk melakukan apa yang disebut dengan ethnographic approach atau pendekatan etnografik, di mana mereka mengatakan observe language use in a number of natural situations without the test taker being aware of the assessment of the language performed. Jadi kalau memang pengen otentik benar, maka siswa yang sedang menggunakan bahasa yang sedang dites ini harus diamati. Ketika ia menggunakan bahasa secara sesungguhnya, dengan sesungguhnya begitu di kehidupan sehari-hari, tanpa dia menyadari bahwa dia sedang diamati. Nah, jika itu juga terlalu sulit juga, maka mereka mengatakan we have to admit that obtaining authentic real life language is beyond reach. Bahwa memperoleh tes bahasa yang sangat asli, otentik pada kehidupan sehari-hari itu di luar jangkauan. Dan dengan demikian, mereka mengatakan kita harus menerima apa yang disebut authentic test language. Bahasa dalam tes tetapi otentik. Artinya bahasanya sendiri bukan bahasa otentik yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari, tetapi bahasa otentik yang diteskan. Jadi tetap ada batasan tesnya. Bapak-Ibu sekalian, Bahman dan Palmer memberikan ide yang sangat menarik juga tentang tes usefulness. Menurut kedua pengarang ini, kegunaan dari sebuah tes itu ditentukan dari beberapa faktor. Yang pertama adalah reliability, kemudian construct validity, authenticity, interactiveness, impact, dan practicality. Tentang reliability dan validity sudah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya saya sampaikan tentang karakteristik dari performance assessment. Perlu saya sampaikan lebih awal bahwa ada beberapa istilah atau nama-nama yang merujuk pada hal yang sebenarnya sama, yakni authentic assessment. Salah satunya adalah performance assessment. Performance assessment ini nama lain dari authentic assessment. McNamara tahun 96 memberikan suatu grafis, ya, karakteristik tentang performance assessment. Kita lihat di sini, jika dalam traditional fixed response assessment ini adalah tes tradisional, maka yang terjadi adalah siswa, dalam hal ini candidate ini siswa, ini berhadapan dengan instrumen, kemudian dinilai. Agak sedikit lain ceritanya dengan performance based assessment atau penilaian yang berbasis performance, dalam hal ini authentic assessment. Apa yang terjadi? Di sini ada dua pihak. Ya, ada subjek, yakni siswa yang sedang diuji,
menghadapi instrumen, dari instrumen itu dia melakukan sebuah tindakan atau menampilkan suatu kebolehan, kemudian di sisi lain ada rater atau penilai. Yang rater ini menggunakan skala atau instrumen penilaian untuk menilai siswa. Ya. Jadi bedanya adalah dalam asesmen yang bersifat tradisional ini siswa berhadapan dengan instrumen kemudian langsung dinilai. Sementara pada penilaian yang bersifat otentik berbasis performance ini ada dua pihak, yaitu siswa kemudian rater atau penilai. Nah, yang paling penting adalah di tengah ini, yakni siswa melakukan sebuah unjuk kebolehan atau performance. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya tentang validity dan reliability. Ayrazian dan Russell tahun 2001 mengetengahkan pentingnya validitas dan reliabilitas. Ini telah kita bicarakan pada pertemuan yang lalu. Saya mengingatkan adanya gambar ini. Ini adalah gambar yang menggambarkan hubungan reliable dan validitas dan reliabilitas. Nah, pada gambar yang pertama ini adalah contoh tes yang tidak reliable dan tidak valid. Kenapa? Karena tidak menembak ke sasaran dengan tepat, juga tidak seragam. Jadi semuanya serba random. Pada gambar di sebelah kanan ini unreliable but valid. Ini tembakannya mengarah kepada sasaran yang tepat, tetapi tidak konstan atau tidak bisa diandalkan, tidak konsisten. Kadang ya, kadang tidak, jadi tidak pada satu titik. Di gambar sebelah bawah, kiri bawah, ini reliable not valid. Ini tidak tepat, tetapi konsisten. Jadi konsisten tidak tepat. Dan di gambar yang terakhir ini reliable and valid. Ini valid, tepat, dan konsisten. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada tahun 2012 terbit sebuah ensiklopedia, namanya adalah Encyclopedia of Applied Linguistics. Nah, di dalamnya ada satu bab tentang assessment. Nah, ini Karts and Gottlieb ini menulis tentang tipe-tipe language assessment, ya, penilaian bahasa. Ini menarik sekali kalau kita perhatikan. Dalam tabel ini ada selected response format, kemudian constructed response format. Yang selected response format ini jelas ini adalah tes di mana siswa merespon, ya, merespon. Artinya respon ini bersifat sudah disediakan soal, kemudian respon. Yang responnya bersifat terbatas, multiple choice, true, false, matching, same, different, grammatical or ungrammatical. Ini siswa tidak punya banyak pilihan. Kemudian ada brief constructed response. Siswa memiliki pilihan yang lebih luas dibandingkan dengan selected response format, tetapi tentu masih sangat pendek. Seperti gap fill, short answer, close, label a visual, sentence, and sentence completion, contohnya. Nah, pada bagian kanan tabel ini adalah performance based assessment, adalah assessment yang berbasis kinerja, atau yang kita sedang bicarakan, istilah lainnya adalah authentic assessment. Nah, ini ada 3 kolom di sini, product focus, performance focus, dan proses focus. Yang product focus misalnya essay, story, play, poem, portfolio, report, video, audio tape, poster session, project. Yang performance focus, oral presentation, dramatic reading, role play, debate, interview, dan online chat. Sementara yang proses fokus, ini kita lihat misalnya observation, checklist, rubric, anecdotal notes. Yang bersifat reflection, ada journal, and learning log. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita cermati, performance based assessment ini memungkinkan siswa untuk benar-benar
menunjukkan kebolehannya atau kemampuannya secara real menggunakan bahasa meskipun masih dibatasi dalam konteks assessment. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian mengacu pada buku yang ditulis oleh Prof. Burhan, ini tentang esensi dari authentic assessment. Saya hanya menyitir sebagian karena keterbatasan tempat dan waktu. Dikatakan di dalam buku Prof. Burhan bahwa authentic assessment itu menekankan students' competence to demonstrate knowledge in a real and meaningful way. Jadi kemampuan siswa untuk menunjukkan atau melakukan sesuatu secara real dan secara bermakna. Assessment yang bersifat otentik itu tidak hanya menanyakan tentang pengetahuan yang dikuasai oleh siswa, tetapi meminta siswa untuk melakukan sesuatu sesuai dengan sesuatu di sini artinya suatu tugas sesuai dengan pengetahuan dan keterampilan yang telah dia kuasai. Jadi kata kuncinya adalah doing dan real action. Inilah authentic assessment. Bapak-Ibu sekalian, selanjutnya Popham tahun 2017 memberikan rambu-rambu bagaimana caranya agar kita bisa menilai sebuah authentic assessment. Nah, ini ada beberapa kriteria yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah generalizability, apakah hasil dari authentic assessment itu bisa digeneralisir. Kemudian authenticity, apakah mirip dengan tugas yang akan dilakukan oleh siswa di kehidupan yang nyata. Multiple foci, ini artinya apakah hanya dengan satu cara saja atau dengan berbagai macam cara. Kemudian teachability, apakah bisa diajarkan. Fairness, apakah adil, tidak bias, termasuk tidak ada bias tentang jenis kelamin, etnisitas, sosioekonomi, status sosioekonomi, dan sebagainya. Kemudian visibility, apakah mungkin untuk dilakukan, dan scoreability, apakah bisa di-score. Bapak-Ibu sekalian, ada juga isu yang menarik yang dikemas dalam sebuah toolbox. Ini ada website judulnya Authentic Assessment Toolbox. Ini Mueller ya, di websitenya Mueller ini. Namanya websitenya Authentic Assessment Toolbox. Kalau Bapak Ibu pengen mengunjungi, bisa lihat di bagian bawah, ini adalah alamat websitenya di bagian bawah slide ini. Nah, disampaikan oleh Mueller bahwa ada beberapa nama yang sebenarnya merujuk pada hal yang sama, yaitu authentic assessment, yaitu performance assessment, alternative assessment, dan direct assessment. Di website Mueller tersebut disebutkan bedanya antara beda dalam arti sifat ya, sifat antara assessment yang bersifat tradisional dan assessment yang bersifat otentik. Yang tradisional ini selecting response, siswa memilih gitu ya, memilih respon. Jadi dia tidak punya kebebasan secara penuh. Sementara di otentik ini siswa melakukan atau menunjukkan unjuk kerja tertentu. Di tradisional itu contrived, terbatas. Ya, terbatas dalam konteks kelas. Sementara di otentik itu dilakukan dalam real life atau kehidupan yang nyata. Secara tradisional itu bersifat recall atau recognition, mengenali atau menghafal, sementara di otentik itu construction and application, jadi mengkonstruksi atau mengaplikasikan. Assessment tradisional bersifat teacher structured, jadi guru yang menentukan, sementara otentik ini bersifat student structured atau ditentukan oleh siswa, ya. Kemudian di tradisional ini bersifat indirect evidence dan authentic ini bersifat direct evidence. Saya berikan contoh sederhana. Jika seorang siswa yang sedang belajar bahasa Inggris misalnya, ini diberi tes oleh gurunya, yaitu tes tertulis, grammar misalnya,
maka apa yang terjadi? Siswa ini akan mengerjakan tes tersebut, di mana tes itu bersifat terbatas, misalnya multiple choice. Nah, pertanyaannya adalah, apakah ada jaminan bahwa jika seorang siswa itu menjawab dengan benar, berarti dia benar-benar telah tahu? Kalau dia bisa menjawab benar sebuah soal, apakah ada jaminan bahwa siswa tersebut memang benar-benar telah menguasai? Jawabannya tidak ada, karena bisa saja seorang siswa menjawab benar itu untung-untungan. Lain ceritanya jika dilakukan secara otentik. Coba siswanya misalnya setelah belajar bahasa Inggris, belajar tata bahasa, belajar cara penggunaannya, kemudian dites. Tesnya misalnya apa? Dia diminta untuk berpidato misalnya. Nah, ketika berpidato itu, ini adalah otentik. Kenapa? Karena di situ bukti nyata apakah siswa ini benar-benar bisa menggunakan bahasa itu. Jika pidato juga dianggap masih kurang karena pidato bisa menghafal, coba diwawancarai. Ketika diwawancarai, maka siswa tidak bisa menghafal sepenuhnya jawaban-jawaban yang dia akan berikan, kan dia juga tidak tahu pertanyaannya akan ia terima secara pasti begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, jadi traditional dan authentic assessment sebagaimana dilihat dalam slide ini memberikan kita ini sebuah perbedaan ya. Ini apel merah sama apel hijau ini sebuah penggambaran gitu bahwa assessment secara tradisional dan otentik ini sebuah kontinuum ya. Jadi kalau yang tradisional ini semakin ke kiri, otentik ini semakin ke kanan. Jadi semakin ke kanan itu artinya semakin mendekati keadaan kehidupan yang sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, sampailah saya pada kesimpulan. Setelah saya membaca, walaupun tidak bisa saya presentasikan semuanya yang saya baca karena keterbatasan waktu. Saya berkesimpulan yang pertama bahwa asesmen bahasa yang bersifat otentik itu bukan berarti asesmen bahasa otentik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, asesmen kebahasaan yang bersifat otentik itu tidak berarti kita mengakses penggunaan bahasa oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa? Karena sudah saya jelaskan tadi, itu memiliki tantangan yang sangat berat, baik dalam segi penyelenggaraannya maupun kontrolnya. Lalu yang berikutnya, kesimpulan yang saya tarik adalah bahwa authentic language assessment itu bisa berarti assessing authentic language through classroom assessment. Mengakses atau menilai bahasa yang otentik melalui sebuah kegiatan penilaian di kelas. Jadi saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Karena untuk bisa menilai bahasa secara otentik dalam kehidupan yang nyata ini tidaklah mudah, maka wujud dari authentic assessment di dalam assessment kelas bahasa itu adalah authentic assessment melalui classroom assessment. Lalu yang otentik itu apanya? Yang otentik adalah bahasanya. Walaupun dikemas dalam penilaian di dalam kelas. Kesimpulan yang terakhir, baik itu authentic assessment maupun classroom assessment harus memperhatikan validitas, reliabilitas, dan kegunaan dari assessment tersebut. Bapak Ibu sekalian, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk paparan pada kali ini. Dan saya senang jika Bapak Ibu berkenan memberikan tanggapan, saran untuk kami bisa mendalami serta menambah wawasan serta pemahaman akan topik dan tema ini.
Saya ucapkan terima kasih, thank you. Stay safe, stay blessed, and stay happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.